MWA Universitas Pajajaran. Baik, kepada Bapak Imam Suhadi, saya persilahkan untuk menuju ke depan. Terima kasih anak-anak, aplausnya. Ini di baju. Ya. Saya duduk di sini ya. Ini untuk mikrofon atau rekaman aja? Oh, buat rekaman. Ya. Makasih. Langsung aja. Langsung aja. Kalau materi dari saya atau ada? Dari operator, Pak. Bu Lia minta tolong ya dioperasikan. Ya. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, gitu ya. Saya ulangi ya. Semangat pagi. Ya, pasti. Kenapa semangat pagi? Bukan selamat pagi. Biar kita selalu bersemangat seperti semangat di pagi hari. Ya, gitu ya. Baik, saya manggilnya apa nih? Adik-adik, anak-anak, teman-teman? Adik-adik aja ya. Karena saya nggak jauh beda lah usianya dengan adik-adik sekalian. Sekarang kita mau sharing tentang kolaborasi antar profesi. Sebelum masuk ke sana, boleh slide berikutnya. Next. Ya, ini saya mau nanya ke adik-adik. Apa cita-cita adik-adik nanti ketika sudah besar? Sekarang sudah besar, tapi sekarang kan masih sekolah ya. Setelah sekolah, sekarang SMA, nanti kuliah. Setelah kuliah nanti mungkin berkarya, bekerja gitu ya. Nah, kita sering mendefinisikan cita-cita itu nanti ketika setelah sekolah, setelah kuliah, saat bekerja, kita sering mendefinisikan cita-cita itu saat itu. Nah, apa cita-cita adik-adik nanti? Ada yang mau raise hand? Yuk, boleh. Saya tunjuk aja deh ya, yang perempuan deh ya. Anggun deh, Gun. Apa cita-cita Anggun kalau nanti sudah dewasa, Gun? Untuk cita-cita secara spesifik profesi gitu belum ada sih, cuma untuk misalnya nanti ingin bekerja, cita-citanya tuh pengen bekerja di NGO atau LSM nanti gitu. Bisa spesifik NGO itu NGO seperti apa? Kalau yang kepikiran sekarang sih mungkin seperti Greenpeace, mirip-mirip Greenpeace. Mantap, keren. Anggun kelas 3 ya? Tepuk tangan dulu dong buat Anggun. Terus yang kelas 3 lagi siapa? Sri ya? Wulan? Kamu juga? Nah, boleh juga Wulan. Apa Wulan cita-cita Wulan? Insya Allah pengen jadi arkeolog. Arkeolog, ya, keren. Makasih Wulan ya. Makasih. Kalau Hikmat, apa Hikmat cita-citanya? Setelah aku dewasa nanti, kalau lagu Sherina kan gitu ya. Andai, ya, ikut gak? Masih dipikirkan, Pak. Masih dipikirkan. Oke. Ada yang lain? Marti, walaupun belum kelas 3, apa cita-cita kalau sudah dewasa nanti? Untuk sekarang profesi saya mungkin cita-cita saya ingin menjadi seorang jurnalis. Seorang jurnalis ya. Kalau tadi, makasih Marti. Kalau tadi Anggun, Wulan, Hikmat, walaupun Hikmat masih memikirkan, terus Marti punya cita-cita jurnalis, arkeolog di NGO.
itu sebenarnya yang disampaikan itu apa? Pekerjaan ya, profesi gitu. Nah, teman-teman, adik-adik bisa punya profesi yang macam-macam nanti. Bisa punya cita-cita bekerja yang beraneka ragam. Satu sama lain mungkin berbeda-beda. Biasanya ketika SMA itu kita melihat sesuatu yang membuat kita menarik. Misalnya ngelihat saudara, ngelihat TV, kayaknya asik ya jadi arkeolog gitu ya Ulad ya. Kayaknya asik ya kerja di NGO. Itu biasanya karena kita melihat sesuatu. Nggak salah. Tapi kalau saran saya, memang setiap anak harus punya cita-cita. Karena itu yang akan mendrive kita untuk melakukan langkah-langkah kehidupan yang lebih baik begitu dari hari ke hari. Nah, ada juga orang yang ketika ditanya cita-cita itu nggak kepikir tentang pekerjaan. Apa cita-cita kamu? Kalau tadi kan Anggun, kemudian Wulan, kemudian Marti bisa cerita tentang pekerjaan. Ada juga kalau ditanya cita-cita sesuatu hal yang normatif, nggak salah. Contohnya, apa cita-cita kamu? Saya cita-citanya pokoknya ingin membahagiakan orang tua. Ya nggak? Ada nggak yang punya cita-cita itu? Boleh angkat tangan. Iya banyak ya. Saya mau nanya ke yang pertama angkat tangan. Siapa tuh? Hiban ya Hiban. Hiban, menurut kamu orang tua kamu, ayah ibu akan bahagia kalau kamu bagaimana? Sorry? Kayaknya butuh mic deh. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya kira-kira menurut Hiban, ayah ibu akan bahagia kalau Hiban bagaimana? Seperti apa? Bagaimana nanti ketika dewasa? Kayaknya jadi anak soleh deh. Anak soleh. Tapi Walaupun sudah dewasa jadi anak soleh ya. Iya. Padahal udah dewasa. Sesuai bidang gitu. Ya, sesuai bidang. Thank you Hiban. Ada lagi mungkin teman-teman, adik-adik yang punya komentar definisi orang tua tuh akan bahagia kalau gimana? Arifah, ada pendapat? Gimana kira-kira Pak Syafi'i, Bu Meli akan bahagia nanti terhadap Arifah? Boleh mikrofonnya. Mungkin bisa mencari minat dan bakat saya sendiri dan juga tidak lupa berdoa kepada Tuhan Allah. Iya. Terima kasih Arifah. Boleh tepuk tangan dulu ya buat Hiban dan Arifah. Jadi teman-teman, adik-adik, ini saya cerita saja sebagai orang tua, sebagai ayah ibu yang juga mungkin sama seperti ayah ibu kalian gitu ya. Orang tua itu akan bahagia kalau yang pertama, nanti setelah anak-anaknya dewasa, orang tua tuh kan akan akan lambat laun akan menua, akan muncul ketidakmampuan yang sebelumnya mampu bergerak secara aktif, mampu bekerja, nanti menurun, berkurang. Pada saat itu kita semua, kalian harus mampu berdiri sendiri, harus mampu beraktivitas sendiri. Nah pada saat itu, hal yang paling diharapkan orang tua kepada kita semua, kepada kalian adalah kalian mampu berdiri di kaki kalian sendiri. Enggak minta tolong lagi kepada orang tua, enggak minta tolong lagi kepada orang lain, enggak menyusahkan orang lain. Artinya kalian pada saat itu bisa berperilaku sebagaimana seorang dewasa yang mandiri. Itu yang pertama kali yang diharapkan orang tua. Nah, kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan Hiban, semua orang tua, walaupun ini prioritasnya sebenarnya
yang kedua adalah yang utama, tetapi seringkali tidak diungkapkan begitu ya. Orang tua ingin anak-anaknya semua menjadi anak yang takwa, yang saleh gitu ya. Tapi kalau sudah besar kan nggak anak lagi, menjadi orang yang saleh gitu. Nah, bagaimana untuk bisa mendapatkan kedua hal itu? Saya akan kasih informasinya, dan nanti adik-adik bisa mengamati di lingkungan sekitar apakah yang saya sampaikan itu klop enggak. Jadi gini, kalau buat kita tentu cita-cita terbesar kita selain tadi ngomong profesi gitu ya, cita-cita terbesar kita adalah bermanfaat. Ini kan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ketika kita bermanfaat untuk orang lain, maka itulah sebenarnya tujuan kita berkarya. Nah, karena itu ini terkait dengan yang tadi saya sampaikan, yang diharapkan orang tua itu adalah anaknya nanti ketika dewasa mandiri, tidak nyusahin orang lain. Kalau tidak nyusahin orang lain, vice versanya adalah bermanfaat. Kalau orang nggak bermanfaat, pasti nyusahin gitu. Nah, coba adik-adik perhatikan, suka ngelihat nggak ada orang yang aktivitasnya, orang tuh sampai bilang, aduh ganggu banget sih, tiap hari kerjanya duduk-duduk di jalan gitu. Kadang-kadang kita mau lewat juga sungkan karena ini orang kok duduk-duduk di jalan aja, nyusahin. Belum lagi yang lebih jauh, mencuri, punya tetangga mencuri, nyusahin, menipu, nyusahin gitu. Kalau orang nyusahin pasti tidak bermanfaat, dan kalau orang bermanfaat pasti dia menyusahkan orang lain, bahkan meringankan orang lain, itu bermanfaat. Enak tetanggaan sama Sofi, dibantu, bermanfaat, misalnya begitu. Enak tetanggaan sama Kafka, baik orangnya, bermanfaat. Enak tetanggaan sama, berteman sama Aini ya, kenapa baik, selalu bergembira, selalu membuat kita happy. Seminimalnya kata Nabi SAW kan orang yang bermanfaat begitu, membuat orang lain bergembira, seminimalnya dengan senyum, katanya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ketika kita bicara tentang profesi apapun yang tadi disebutkan oleh teman-teman, ujung akhirnya adalah bermanfaat. Bagaimana profesi-profesi itu bermanfaat buat orang lain, bukan buat diri kita sendiri. Jadi apapun, lagi-lagi apapun profesi yang nanti teman-teman cita-citakan, ujung akhirnya yang harus kebentuk adalah itu bermanfaat. Nah, untuk kita semua bisa mendapatkan cita-cita itu, baik dunia maupun akhirat, ini yang biru dan merah ini di aspek dunianya teman-teman. Adik-adik, yang biru dan merah ini di aspek dunianya, kebaca ya dari belakang ya. Yang hijau ini di aspek dunia dan akhiratnya. Kalau orang yang nggak memahami agama, kalau orang yang tidak berorientasi kepada agama, mungkin yang dia pikirkan hanya biru dan merah saja. Tetapi ketika kita sekarang beragama, kita mengenal tentang kehidupan ada di dunia dan juga nanti ada di akhirat, bukan hanya yang biru dan merah, tetapi juga yang hijau. Tapi mungkin di sini saya lebih akan bercerita tentang yang biru dan yang merah. Jadi untuk teman-teman bisa berhasil, tadi, untuk bermanfaat, berkarya, bermanfaat, begitu, itu harus punya dua. Yang pertama yang biru, soft skill, dan yang kedua, yang merah, hard skill, keahlian spesifik. Jadi kalau tadi Marty bicara mau jadi jurnalis itu kira-kira yang merah apa yang biru? Kira-kira yang merah atau yang biru? Yang merah. Ketika Wulan cerita tentang arkeolog, itu juga yang merah.
Nah, setiap kita harus memiliki yang merah ini. Tadi kalau yang disampaikan Hiban sesuai dengan kemudahannya gitu ya, berkarya sesuai dengan kemudahannya, itu sebenarnya lebih banyak yang merah. Pengen ahli di dalam bidang A, pengen ahli di bidang B, itu yang merah. Dan memang setiap teman-teman harus memiliki keahlian tertentu di bidang yang merah. Itu yang harus dicari tahu tuh. Apa keahlian yang gue banget gitu, yang saya banget, sesuai dengan semangatnya, sesuai dengan cita-citanya, itu yang merah. Ini setiap orang harus menemukannya. Tetapi yang juga harus diketahui bahwa ternyata dari berbagai riset yang dilakukan, keberhasilan utama bukan dari yang merah. 80% keberhasilan orang yang berprofesi, apakah profesinya tadi jurnalis, arkeolog, dokter, bekerja di perkantoran, itu malah ditentukan oleh yang biru. Dan ini yang banyak diabaikan. 80% dari riset keberhasilan itu lebih disebabkan yang biru. Walaupun tentu harus punya ini, yang biru tanpa yang merah juga tidak banyak manfaatnya, karena nggak punya keahlian spesifik. Cuman yang jadi masalah begini, banyak orang-orang berpikirnya ngejarnya yang merah aja nih. Saya mau kursus ini, saya mau kuliah nanti harus di tempat yang ini, harus di ITB, harus di mana, harus di luar negeri gitu. Itu kan sebenarnya mengarahnya kepada yang merah. Tetapi saya beberapa waktu lalu kan pernah kalau di kantor sekarang kebetulan mengelola SDM, human resource gitu ya. Berapa waktu lalu ada seorang lulusan Inggris melamar di kantor. Nah, kemudian manajer saya ngelihat CV-nya, kemudian diskusi. Mas, ini kalau ngelihat CV-nya kayaknya orang ini nggak bisa kerja. Jadi kita dengan CV aja tuh udah bisa melihat nih, mempunyai gambaran nih orang-orang ini bisa kerja atau enggak. Karakteristiknya gimana? Dengan CV aja bisa kita lihat. Makanya nanti ketika teman-teman buat CV itu harus dibuat sedemikian rupa untuk menggambarkan bagaimana bukan hanya keahlian teman-teman, tetapi juga soft skill teman-teman. Karena soft skill itu penting banget. 80% keberhasilan profesi teman-teman ditentukan oleh soft skill. Dan banyak sekali orang-orang yang jagoan ahli di sini, tetapi nggak berhasil dikarenakan ininya lemah, soft skillnya lemah. Nah, ini yang juga harus teman-teman ketahui gitu. Dan itu yang juga harus teman-teman mulai sekarang bangun, mulai sekarang kembangkan. Harusnya sih sejak kecil hal tersebut dikembangkan. Tetapi namanya orang hidup kan pergaulan beda-beda, pertumbuhan beda-beda, lingkungan beda-beda. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah keberhasilan rekan teman-teman, keberhasilan adik-adik itu selain faktor ini harus dimiliki. Tetapi yang ini adalah hal yang, kalau ini kan spesifik ya, individu beda-beda. Kayak tadi jurnalis, arkeolog, NGO, lain sebagainya. Kalau saya tanya mungkin setiap orang punya cita-cita spesifik, yang merah ini beda. Tetapi yang ini sama, semua harus memiliki ini. Dan karakteristiknya juga sama. Karakteristiknya juga sama kalau yang biru ini. Apa aja yang biru? Kita lihat berikutnya. Next, boleh? Nah, ini adalah top 10 soft skill yang berdasarkan penelitian paling diharapkan oleh ya boleh, maaf tangan kiri, yang paling diharapkan yang paling diharapkan ketika nanti teman-teman berkarya dalam profesi apapun. Yang paling diharapkan ketika nanti
adik-adik berkarya dalam profesi apapun, ini yang paling diharapkan oleh si pemberi kerja kalau bekerja. Kalaulah itu profesi yang sifatnya individual, ini yang paling diharapkan oleh orang-orang yang akan berinteraksi. Dan harus dimiliki, semua orang harus memiliki ini, mau keahliannya apapun, dia harus memiliki ini. Yang pertama adalah komunikasi. Jadi komunikasi ini adalah hal yang sangat penting, yang harus belajar dikembangkan. Bagaimana komunikasi yang efektif, kalau bicara jelas, terstruktur, gitu ya. Terstruktur itu kan juga kaitannya dengan jelas ya. Kemudian kalau bicara orang tidak gampang, nggak tersinggung. Kita nih maunya ngeritik, tapi orang mau menerima kritik kita dengan bahagia, dengan sukacita. Gimana caranya tuh? Kan susah ya. Biasanya kita kan kalau mengkritik orang tersinggung. Nah, teman-teman harus mencari cara gimana mengkritik orang nggak tersinggung. Bagaimana menjelaskan dengan jelas, bagaimana mengkritik dengan orang tidak tersinggung. Yang kedua adalah self motivation. Teman-teman harus selalu memiliki motivasi, harus selalu memiliki motivasi yang nggak pernah mati, menyala terus, menyala bangku, gitu kan? Selalu menyala terus, self motivation. Nah, biasanya orang akan kira-kira ya, kalau orang bekerja motivasinya apa sih? Motivasinya apa kira-kira? Kalau orang bekerja, yang paling banyak motivasinya uang. Paling banyak motivasinya uang. Ingin dapat uang, itu motivasi paling banyak. Kemudian yang kedua, ingin penghargaan, ingin dihargai. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita motivasinya uang, ingin dihargai ini kaitannya juga dengan jabatan gitu ya. Kadang-kadang kan orang jabatan itu kalau dipikir-pikir apa sih yang dicari dengan jabatan? Kenapa sih orang ngejar jabatan padahal capek kan gitu ya? Orang pengen jadi gubernur padahal capek jadi gubernur, tapi kok pada pengen gitu. Iya kan? Capek, tidurnya kurang. Kita mah enak bisa tidur cukup. Kalau orang dapat jabatan pasti tidurnya kurang. Banyak orang protes, mikirin urusan orang lain, capek. Tapi kenapa orang mengejar itu? Karena tadi dia merasa dengan itu dia akan dihargai. Dia merasa dengan itu lebih eksis gitu. Nah, hanya dua motivasi itu, karena uang dan karena ingin dihargai, kalau kita nggak mendapatkan, kita akan kecewa. Dan pada saat kecewa, maka kita tidak termotivasi kembali. Karena itu kalau adik-adik, teman-teman mau selalu bersemangat dalam berkarya, berprofesi, bekerja, maka harus mencari faktor motivasi yang nggak pernah padam. Apa itu? Tadi, selalu ingin memberikan manfaat. Saya ingin selalu memberikan manfaat. Sudah berusaha memberikan manfaat, orang bukannya memuji tapi malah mencemooh, nggak kecewa. Gitu. Lebih jauh dari memberikan manfaat, saya ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tadi dibahasakan di bawah sebagai keikhlasan. Itu sumber motivasi yang nggak akan pernah padam. Jadi kalau misalnya teman-teman, adik-adik gitu ya, nanti suatu waktu udah bekerja capek-capek gitu, misalnya di kantor gitu, di NGO, udah bekerja capek-capek, atasannya, bosnya bukannya memberikan penghargaan malah marah-marahin. Ada kesalahan kita malah dijadikan sebagai sumber salah. Kecewa.
Kalau itu yang menjadi gantungan kita saat kecewa, pasti kita tidak termotivasi. Tapi kalau gantungan kita ingin mengabdi kepada Allah, ingin mendapatkan balasan dari Allah, nggak apa-apa deh, saya dimarahin, tapi saya bekerja untuk Allah, pasti Allah yang akan membalas. Itu sumber motivasi yang nggak akan pernah padam. Gitu ya. Harus punya self motivation, harus selalu semangat. Dan semangat ini diawali ya. Menurut teman-teman nih ya, saya tanya teman-teman yang perempuan di antara kelas 3, siapa menurut teman-teman yang paling bersemangat? Boleh anak kelas 3? Siapa namanya? Zenda. Betul, setuju gak? Zenda paling bersemangat di antara anak-anak kelas 3. Kenapa? Siapa? Puspa. Kenapa Puspa? Menurut Puspa, Zenda paling bersemangat. Karena dia tuh anaknya aktif, juga tipe yang mudah beradaptasi dalam pembelajaran gitu. Iya. Jadi kelihatan semangatnya. Puspa kenal Zenda udah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun, sejak mulai sekolah. Ya. Ya. Pertama kali ketemu Zenda, apa yang terpersepsi dari Puspa? Sudah langsung ketangkep nggak bahwa ini anak ini semangat banget gitu? Atau setelah kenal baru tahu Zenda tuh anaknya semangat gitu? Kalau pertama kali ketemu sih udah kelihatan dia tuh interest minatnya tuh besar banget di kimia, jadi kelihatan aja gitu anaknya habis semangat banget. Ya, anak kelas 3 yang lain boleh siapa? Jangan Zenda yang ngasih komen, yang perempuan aja, yang anak kelas 3. Siapa lagi anak kelas 3? Iya, anak kelas 12. Sejadul ya kelas 3. Anak kelas 12, siapa lagi? Yang tadi yang nunjuk aja. Nah, kenapa? Siapa namanya? Alivia. Coba, kenapa Alivia menganggap Zenda itu yang paling motivated gitu? Kenapa? Mungkin karena dia tuh punya semangat belajar yang tinggi gitu. Terus kalaupun lagi belajar tuh Zenda tuh udah beda mode dari Zenda yang belajar sama Zenda yang jadi teman gitu. Jadi ketika belajar, kalau jadi teman-teman kayak gitu. Udah kelihatan sejak awal Alivia kenal Zenda kalau Zenda tuh bersemangat. Iya, karena dia anaknya yang paling ambis. Paling ambis. Oke, jadi gini teman-teman. Semangat itu bisa kelihatan dari gestur. Kita belum kenal sama orang, ketemu sama orang, kita udah melihat nih, orang ini semangatan nih. Orang ini semangatan. Dan ketika kita bersama orang yang bersemangat, apalagi nanti dalam bekerja, antar profesi begitu, kita akan senang bekerja dengan orang-orang yang demikian. Coba aja kalau kerja kelompok, senang nggak sama Zenda? Senang kan? Dan itu dimulai dari gestur. Artinya apa? Teman-teman harus membangun gestur yang semangat. Dan itu saling berkaitan tuh antara gestur kita secara fisik dengan semangat kita yang ada di dalam dada tuh saling berkaitan. Jadi salah satu cara untuk selalu bersemangat adalah menumbuhkan di hati kita itu selalu bahagia, selalu tersenyum. Jadi kalau teman-teman gitu ya, misalnya ketemu orang lain, orangnya cemberut gitu, kira-kira apa yang dipersepsikan oleh teman-teman ketika bertemu dengan orang yang demikian? Kayaknya nggak asik nih kerja sama dia nih, nggak asik nih bekerja sama dengan dia gitu kan ya. Nah begitu juga ketika nanti teman-teman berprofesi, berkarya, self motivation ini sangat penting banget. Dan itu sudah kelihatan dari gestur teman-teman gitu. Jadi bangun gestur yang semangat, jalan yang semangat, jalan jangan
gini gitu. Kenapa jalan nunduk, tawadu? Itu berpengaruh ke dalam semangat kita. Semangat. Kalau bisa sambil goyang-goyang gitu, kayak siapa kemarin Rafif gitu kan, semangat gitu. Walaupun juga jangan berlebihan, nanti disangka salah tempat gitu. Tapi hal-hal kayak gitu menumbuhkan semangat kita, dan teman-teman harus memiliki semangat dari diri teman-teman yang tidak pernah padam, harus mencari cara supaya selalu bersemangat. Nah, kemudian yang ketiga, leadership, memimpin. Sebelum teman-teman bicara tentang memimpin orang lain, yang pertama adalah memimpin diri sendiri. Bagaimana mengalokasikan waktu, kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain, kapan waktunya tidur. Itu bagian paling dasar dari leadership. Bagaimana ngatur prioritas, itu bagian paling bawah dalam leadership. Gimana mungkin kita akan memimpin orang lain kalau kita sendiri tidak bisa memimpin diri sendiri? Ya, ada sebuah kalimat yang bagus. Seorang leaders yang hebat dulunya adalah seorang anggota tim yang hebat. Jadi tidak pernah seorang leaders hebat itu sebelumnya anggota tim yang buruk gitu ya, enggak. Terbangun dari itu karena dia tahu bagaimana mengelola anggota tim untuk menjadi hebat. Kalau sebelumnya dia pernah menjadi anggota tim yang hebat, tapi kalau dia nggak pernah menjadi itu, dia tidak akan pernah menjadi leaders yang hebat. Nah, kemudian yang keempat, responsibility, tanggung jawab. Ini 4 soft skill yang harus dimiliki. Tanggung jawab, rasa bertanggung jawab. Kalau dikasih pekerjaan, bertanggung jawab atas itu. Kalau melakukan sesuatu, bertanggung jawab menyelesaikannya. Jangan lemparin orang, maunya santai, kasih ke orang lain gitu ya. Kemudian yang keempat, teamwork, kerjasama. Ini mah nggak usah dijelasin, nanti penjelasannya berikutnya. Nah, yang kelima, problem solving. Jadi kemampuan soft skill yang juga harus dimiliki adalah kemampuan menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah, kita berorientasi kepada bagaimana masalah itu selesai. Ini ada ilmunya sendiri nih, bagaimana problem solving yang efektif. Nanti teman-teman perlu belajar. Nah, yang ketiga, cepat mengambil keputusan. Jadi kalau teman-teman nanti terbiasa melakukan problem solving secara benar, gitu ya, tahapan-tahapannya benar, teman-teman akan ngambil keputusan dengan cepat, gitu, nggak banyak mikir lagi, gitu, intuisinya udah terbentuk. Nah, kemudian selanjutnya mampu bekerja dalam tekanan. Jadi hampir tidak ada ketika nanti teman-teman bekerja itu tanpa tekanan, pasti ada tekanannya. Dan kita harus menyiapkan diri untuk mampu bekerja di dalam tekanan tersebut. Selanjutnya flexibility ini keluasan. Kita harus luas. Kenapa harus luas? Nanti kita bahas juga di dalam teamwork. Ya. Kemudian yang terakhir adalah negosiasi dan mampu menangani konflik. Ini nanti baik ini semua nanti mendukung yang ini, teamwork yang akan kita bicarakan. Oke? Boleh next? Nah, ini pertanyaan saya nih, apa itu kerjasama? Boleh yang laki-laki yang menjawab? Boleh angkat tangan? Siapa yang mau menjawab apa itu kerjasama? Ini pertanyaan gampang karena teman-teman sudah biasa melakukan itu. Boleh? Raise hand. Saya sayangnya nggak menyediakan hadiah karena waktunya sempit. Harusnya saya sediakan hadiah. Boleh siapa yang raise hand? Ini aja nih yang saya lihat serius. Siapa namanya? Ya, yang
megang-megang dada tadi khusus dada. Siapa namanya? Rian. Rian. Ya, Rian kelas berapa? 12. Kelas 12. Apa cita-citanya Rian? Fotografer. Fotografer. Oke. Apa menurut Rian kerjasama itu? Kerja bareng-bareng. Kerja bareng-bareng. Ya. Jadi kerjasama itu memang bisa diartikan kerja sama-sama, kerja bareng-bareng gitu ya. Oke, nggak salah. Nah, menurut Rian senang kerjasama dengan orang seperti apa? Yang kolaboratif. Nah, kayak gimana tuh yang kolaboratif? Bisa lebih real, orang yang kerjanya kolaboratif itu yang kayak gimana? Rian, ada pendapat atau boleh call a friend, boleh tanya temennya yang lain atau temennya yang lain? Amir seneng kerjasama sama orang yang seperti apa? Yang responsif, dia bisa saling ngasih feedback gitu. Yang responsif, bisa saling ngasih feedback. Thank you. Di belakang Amir, boleh pendapatnya seneng kerjasama sama orang yang seperti apa? Boleh kenalkan diri juga. Kelas berapa? Nama kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Sendria. Panggilan? Fauzan. Fauzan, kelas 10. Fauzan seneng kerjasama dengan orang seperti apa? Yang punya banyak ide. Punya banyak ide. Amir responsif, ngasih feedback. Fauzan yang banyak ide. Boleh ke belakang lagi? Siapa namanya? Ya. Nama Abdi Ahmad Fadlil Dwi Payana dari kelas 10. Panggilannya siapa? Ahmed. Ini pemain Arab Saudi ya. Ahmed, soalnya namanya Ahmed. Ya, Ahmed kelas 10. Apa senang kerjasama dengan orang seperti apa? Kayak aku pokoknya mah. Kamu tuh gimana? Pokoknya mah yang asik weh. Yang asik weh, yang bercandaan gitu, yang asik tuh kayak gimana? Ya Pak, yang bercandaan Pak. Yang bercandaan, yang Bercanda tapi serius Pak. Oh, canda tapi serius, ya. Oke, responsif, banyak ide, bercandaan tapi serius. Pada minggir semua di belakang tuh. Enggak, sekarang pindah ke yang perempuan deh. Sekarang yang perempuan yang ini, siapa namanya nih? Iya, kamu. Arya kelas berapa? 11. Kelas 11. Arya senang bekerja sama dengan orang yang seperti apa? Saya senang sama yang mau bekerja sama saya gitu. Ya, yang semangat. Yang semangat mau bekerja. Ya, betul. Zenda, Zenda senang kerjasama sama orang seperti apa? Kalau dari saya pribadi, saya suka bekerja sama dengan orang yang komunikatif, karena kalau dari pengalaman saya gitu, memang kalau organisasi atau kerjasama itu banyaknya di miskom. Jadi saya senang bila bekerja sama dengan orang yang bisa menyampaikan pendapat dengan baik, bisa memberikan saran dengan lengkap dan dengan bahasa yang baik, juga bisa saling, ya intinya komunikatif yang tidak satu arah gitu Pak. Ya. Ya, seperti itu. Sama, ada samanya sama Amir ya. Kalau tadi Amir responsif, feedback, Zenda senang sama yang komunikatif, tidak satu arah. Ya. Oke. Teman-teman, adik-adik seneng nggak kerjasama sama orang yang suka blaming, suka nyalahin orang lain? Nggak banget gitu ya. Kalau bisa kita nggak sekelompok sama orang itu, ya nggak? Iya. Jadi memang
sebenarnya tanpa perlu ada teori, tanpa perlu teman-teman dapat katakan saja ceramah, teman-teman udah bisa mendefinisikan sendiri bahwa orang yang asik diajak kerjasama itu yang kayak gimana, udah tahu tuh. Nah, hanya kadang-kadang kita posisinya berharap orang lain begitu, tetapi kita tidak sadar bahwa kita tidak begitu. Nah, ini yang harus diperbaiki. Kalau kita berharap orang lain seperti itu, maka yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita menjadi begitu. Gimana kita menjadi orang yang responsif, orang yang memberikan feedback, orang yang banyak ide, orang yang asik. Yang asik itu saya definisikan sebagai yang apa namanya, kita bekerja keras gitu ya, serius, tetapi juga tidak membuat suasana tuh jadi menakutkan, jadi menyeramkan. Karena memang begini teman-teman, dalam pengalaman saya ya, ketika kita membawa suasana tuh menjadi mencekam, menakutkan, orang tuh nggak kreatif, jadi takut. Ide-ide kreatif itu baru muncul ketika suasana kerjanya tuh menyenangkan. Makanya seringkali kalau teman-teman lihat orang-orang yang kreatif, yang banyak ide, umumnya orang-orang yang perilakunya seperti nggak senang diatur-atur. Seperti itu kesannya. Nah, ini juga sesuatu hal yang ketika kita berpikir kerjasama nanti harus beradaptasi, harus fleksibel, harus berakomodasi. Dan yang tadi disampaikan oleh Zenda itu adalah hal terpenting, komunikasi. Jadi namanya komunikasi itu adalah penghubung antara kita dengan orang lain. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana mungkin orang tahu apa yang kita harapkan, apa yang kita tuntut, apa yang kita tuju gitu ya. Itu nggak akan mungkin kalau tanpa komunikasi. Oke, next. Nah, sekarang apa itu kolaborasi? Kalau tadi kita ngomong kerjasama, sekarang saya nanya, kan sering kita ngomongnya sekarang kolaborasi. Apa sih kolaborasi itu? Ada yang mau berkomentar? Apa perbedaan kerjasama dengan kolaborasi? Anak Makassar deh, Rido, apa perbedaan kolaborasi sama kerjasama? Nggak tahu. Ada yang tahu? Boleh tunjuk tangan? Atau ada yang mau berpendapat apa beda kolaborasi dengan kerjasama? Siapa namanya? Nama saya Mariam. Mariam. Kelas berapa Mariam? Kelas 10. Kelas 10. Apa perbedaan kerjasama dengan kolaborasi? Kalau sepemahaman saya, kerjasama tuh apa ya? Ya kayak tadi kata Karya, kerja bareng-bareng. Kalau kolaborasi, dia kayaknya mah apa ya? Kita sering ngomong kolaborasi sekarang biasa ya, kita sekarang ngomong ayo kok kolaborate gitu. Sebuah percakapan yang ada sehari-hari. Padahal kita sebelumnya lebih kenal kerjasama. Apa sih beda kerjasama dan kolaborasi? Nggak apa-apa Mariam nggak tahu. Kita coba lihat slide berikutnya, ya. Nah ini kerjasama dan kolaborasi. Sebenarnya kerjasama dengan kolaborasi itu boleh dibilang sesuatu hal yang sama, bedanya dikit banget, gitu. Bedanya apa? Jadi kalau kerjasama ini merujuk pada upaya bersama untuk mencapai tujuan, lebih fokus kepada tujuan. Sedangkan kolaborasi fokus kepada proses dan juga tujuan. Bukan hanya tujuan yang dikejar, tetapi juga bagaimana prosesnya ini disiapkan, disusun dengan baik. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, biasanya kerjasama itu lebih menyangkut
penyelesaian sebuah pekerjaan. Tetapi kolaborasi mulai dari bagaimana pertukaran ide, pengetahuan, sumber daya, dan di dalam kolaborasi ini menuntut semua pihak untuk secara aktif. Posisinya sama-sama aktif semua gitu. Nah, saya mau komentar tentang tadi, karena Zenda ambis itu bagus atau jelek sih? Ambis itu bagus atau jelek? Tergantung apa? Siapa tadi yang komen? Kayaknya bagus tuh komentarnya. Ya, boleh. Tahanir. Ini penari kita ya? Ya Pak. Boleh. Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Apa ambis itu bagus atau jelek sih? Tergantung sih Pak. Kalau misalnya ambisiusnya karena dia di hal positif ya bagus. Kalau misalnya di hal negatif jelek. Ya. Oke. Kalau sekarang kita mendengar kata ambisius, itu kesan yang terbentuk di kepala itu bagus atau jelek? Bagus. Bagus. Oke. Ada yang berpendapat lain? Makasih. Ada yang berpendapat lain? Sampingnya Arifah, siapa namanya? Sambil saya kenalan ya. Ya, saya Jinan. Jinan. Ya, Jinan kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Ambis itu bagus atau jelek, Jinan? Iya, tadi tergantung sih. Kalau misalnya ambisnya masih buah positif, tapi kalau misalnya ambisius yang berlebihan yang sampai dia menjatuhkan orang lain, itu jadinya negatif. Ya, itu yang terpersepsi di Indonesia ketika ada kata ambis. Ya, padahal secara kata ambisius itu secara normal itu sesuatu hal yang bagus. Ambis itu artinya seseorang yang memiliki tujuan yang jelas dan berkeinginan sungguh-sungguh untuk mengerahkan kemampuannya untuk mencapai tujuan tersebut. Secara normal ambis itu adalah bagus dan setiap kita harus ambis, harus punya tujuan dan berusaha untuk mencapai tujuan itu. Cuman orang Indonesia melihat ambisius seperti yang tadi Jinan sampaikan, karena pengen merealisasikan maka segala cara dilakukan, menjatuhkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, sehingga kemudian ketika kita mendengar kata ambis itu konotasinya di Indonesia menjadi jelek. Padahal secara awal ambis itu sesuatu hal yang bagus, yang kita semua harus ambis, harus memiliki tujuan dan berupaya untuk secara sungguh-sungguh mencapai tujuan tersebut gitu. Itu ambisius. Ya. Jadi ketika teman-teman punya sesuatu hal yang ingin dicapai dan berusaha sungguh-sungguh, itu adalah sesuatu hal yang bagus dan itu harus dimiliki. Ya. Nah, kemudian kolaborasi itu juga seringkali memerlukan tingkat kepercayaan dan saling pengertian yang lebih tinggi daripada kerjasama. Jadi sebenarnya sama, cuman kolaborasi itu di dalam level yang lebih tinggi. Karena tadi tidak hanya fokus kepada hasil, tapi juga fokus kepada proses. Kemudian di dalam proses kolaborasi juga menuntut pertukaran ide, gagasan yang bukan hanya kerja sama-sama tadi, gitu ya. Kemudian intensitas yang juga lebih tinggi, sehingga butuh dibangun kepercayaan, dibangun rasa percaya antara satu sama lain. Nah, ini manfaat dari kerjasama dan kolaborasi. Yang pertama, menggabungkan kekuatan. Tahun 2016 para penggemar sepak bola tahu siapa juara Liga Inggris? City aja bener, depannya 2016 kalian masih SD soalnya belum aware dengan itu. Leicester City.
Bukan Manchester. Leicester City itu adalah klub sebelumnya klub abal-abal baru promosi. Tetapi 2 tahun setelah promosi dia juara. Pemain bintangnya tidak ada. Nah, suatu waktu pelatihnya ditanya, apa yang menyebabkan Leicester menjadi juara? Adalah suasana ruang ganti. Jadi kalau di dalam sepak bola itu ada suasana ruang ganti. Kalau suasana ruang gantinya nyaman, konstruktif, itu orang-orang juga saling percaya, semangat dan sebagainya. Menggabungkan kekuatan, jadi kompak gitu, solid. Itu yang menyebabkan Leicester juara, walaupun nggak ada pemain bintangnya saat itu. Nah, begitu juga dengan kita kolaborasi. Ketika suasana kolaborasinya nyaman, saling percaya, saling mendukung, itu akan bagus. Kemudian yang kedua, kalau di dalam pekerjaan, kolaborasi itu akan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, membangun hubungan, kemudian meningkatkan motivasi. Nanti ini bisa dibaca deh lebih lanjut. Next. Nah, ini sifat yang harus dimiliki. Kalau tadi kan sifat secara umum dalam kaitannya dengan kalau setiap orang ingin berhasil di dalam berkarya. Kalau ini spesifik berhasil di dalam kolaborasi. Ya. Banyak pertemuan dengan yang tadi. Banyak kesamaan dengan yang tadi. Ini aja ya. Iya. Makasih. Udah 3 mic. 1 album. Yang pertama antusias. Nah, antusias ini yang tadi kita bahas sebagai semangat. Teman-teman ketika berkolaborasi harus semangat. Orang akan senang berkolaborasi dengan orang yang semangat, tadi kata Zenda. Ciri-ciri bahwa gini ya, kan self-reflection itu penting ya. Self-reflection itu penting. Sekarang kan suka ada kerja kelompok. Teman-teman coba mengevaluasi diri. Kalau teman-teman termasuk orang yang kalau kerja kelompok pada nggak mau bekerja sama teman-teman, itu feedback yang bagus bahwa sangat mungkin teman-teman memiliki karakteristik ciri-ciri yang nggak positif untuk kolaborasi. Dan kalau itu ada di dalam diri teman-teman dan ke bawah sampai besok, itu akan jadi masalah tuh. Harus segera diperbaiki. Jadi setiap diri ini harus bertanya, kalau kita kerkom, orang seneng gak sih kerkom sama kita gitu. Kalau nggak seneng, menghindar. Kalau suruh bikin kelompok, menghindar gitu, gak mau kelompokan sama dia, itu ciri kita bermasalah. Harus waspada, harus aware, harus perbaiki diri. Saya nggak mau nanya siapa di antara teman-teman yang seperti itu. Tapi kalau teman-teman merasa seperti itu, orang kok nggak seneng ya kerja sama saya, sangat mungkin dikarenakan kita tidak memiliki ciri-ciri ini. Jadi untuk orang seneng bekerja sama dengan kita, dan ini adalah sebuah modal yang bagus ketika nanti kawan-kawan teman-teman bekerja dalam profesi apapun. Karena tidak ada satu profesi pun yang tidak bekerja sama kecuali researcher. Kecuali kalau teman-teman mau bekerja di lab begitu ya. Tapi itu pun sedikit banyak juga butuh kerjasama. Jadi semua pekerjaan itu membutuhkan kolaborasi, intensitasnya yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi hampir pasti ketika teman-teman nanti bekerja tidak bisa terhindari akan berkolaborasi. Karena itu teman-teman harus memiliki karakteristik orang yang bekerja kolaboratif dengan baik, kolaborasi dengan baik. Yang pertama antusias, semangat, dan itu harus ditunjukkan di awal dengan gestur. Harus memiliki gestur semangat gitu ya. Kemudian kedua, inisiatif. Apa sih arti inisiatif? Inisiatif itu artinya begini, kita memiliki ide-ide tanpa harus disuruh ya. Kan ada orang yang posisinya diem aja nunggu disuruh, itu tidak inisiatif.
Kalau orang yang berinisiatif itu nggak perlu disuruh, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, nanti kalau teman-teman suatu waktu misalnya bekerja di kantor gitu ya, misalnya bekerja di kantor, yang dicari oleh seorang atasan adalah memiliki staf yang antusias, yang inisiatif. Seneng kalau memiliki staf yang antusias, inisiatif. Ini juga menjadi refleksi buat teman-teman. Kalau sekarang ini kita selalu posisinya kalau nggak disuruh di rumah sama bapak sama ibu diem aja gitu ya. Nah mungkin tuh kurang inisiatif. Kalau di sekolah nggak disuruh diem aja, mungkin itu nggak inisiatif. Perlu diperbaiki. Kemudian yang ketiga, totalitas. Kalau sudah bekerja totalitas. Totalitas itu apa artinya? Segala energi dan kemampuan kita kerahkan untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Totalitas ini seringkali yang di kita diterjemahkan sebagai ambisius tadi, antusias, totalitas, inisiatif itu sering diterjemahkan sebagai ambisius nih, gabungan tiga ini nih. Kan bagus semua, ya nggak? Nggak ada yang jelek dari sini. Yang jelek tadi, kalau kemudian kita melakukan ini dengan menyakiti orang lain, itu yang jelek, ya. Tapi mestinya nilai ambisius itu di tiga ini, gitu. Nah, kemudian yang keempat, komunikasi efektif. Ini dari tadi pendapat dari teman-teman selalu ada komunikasi efektif. Saya bahasanya komunikasi efektif karena esensi komunikasi itu pesan kita sampai ke orang lain dengan tepat. Jadi bukan semata-mata pilihan katanya bagus, wah banyak bahasa Inggrisnya keren gitu. Enggak. Buat apa kalau itu enggak dipahami? Karena esensi dasar komunikasi itu adalah efektif. Apa yang kita sampaikan dipahami. Kemudian ketiga, orientasi pada solusi. Nah ini penting banget ketika teman-teman berkolaborasi. Jadi ada kecenderungan orang-orang tertentu yang kalau ada masalah yang dicari siapa dulu yang salah gitu. Ini ada kejadian terjadi ini masalah. Yang diributkan ini salah siapa? Oh ini salah Wulan. Oh ini salah Anggun. Yang diributkan itu. Nah kalau teman-teman punya karakteristik seperti itu karakteristik yang harus dibuang. Itu yang merusak kolaborasi itu. Karena ketika kolaborasi kita nggak penting mengesampingkan siapa yang salah. Yang kita cari, ini udah salah, iya salah. Oke, sekarang kita cari solusinya gimana gitu. Makanya sifat kolaborasi harus orientasi pada solusi. Kalau kawan-kawan orientasinya pada solusi, orang seneng kerjasama dengan kita. Enak kerjasama sama Mariam. Kalau pasti solutif, akan begitu. Dan salah satu ciri bahwa kita orang yang solutif apa? Tahu nggak? Ciri bahwa kita orang yang solutif. Tahu nggak siapa namanya? Rasya, Harsha. Apa ciri bahwa kita orang yang solutif atau tidak, Harsha? Punya apa? Problem solving yang baik, betul. Tapi ciri yang paling tegas adalah kalau orang merekomendasikan nanya ke kita. Misalnya gini, Anggun lagi kesusahan, nanya ke Sri, nanya ke Wati. Wati, saya punya masalah gini. Terus Wati jawabnya, coba kamu tanya ke Mariam. Itu artinya Wati melihat Mariam solutif. Jadi kalau kita direkomendasikan oleh orang lain, coba tanya ke sana, itu bermakna kita memiliki keahlian dan kita solutif. Jadi orang kolaborasi ini hal penting nih, orientasi pada solusi. Jangan mencari kesalahan. Ada masalah pasti terjadi. Jangan ributkan lagi nih siapa yang salah. Kadang-kadang udah ada masalah, kita kolaborasi, kita sibuk mencari siapa yang salah gitu ya. Saya pernah mengalami begitu.
Di kantor ada masalah, ribut sebab masalah. Saya juga nggak tahu ini kenapa terjadi gitu. Tapi ini kok rapat jadi mempersoalkan masalah gitu kan. Terus saya bilang, oke, ini masalah ini karena saya. Ini masalah ini terjadi karena saya. Oke, selesai. Sekarang apa solusinya? Dan ketika sudah ada yang ngaku siapa yang salah, walaupun saya juga nggak tahu ini kesalahan siapa, orang semua udah selesai tuh urusan tuh. Karena sebenarnya itu hanya ingin melampiaskan apa ya, ego kita nggak mau disalahin, jadi cari salah orang lain gitu. Nah, orang yang kolaboratif itu tidak berorientasi mencari kesalahan orang lain, tapi lebih berorientasi pada solusinya. Nanti kaitan sama yang tadi disampaikan oleh Harsha, bagaimana mencari solusi. Kemudian yang berapa ini? Kelima, 6, 7, ketujuh, itu adalah sadar bahwa setiap orang punya cara pandang yang berbeda. Kita ketika kolaborasi ya harus sadar bahwa orang punya cara pandang yang berbeda. Orang punya prioritas yang berbeda. Orang baca bukunya beda. Jadi jangan merasa paling hebat dan paling pinter. Boleh jadi saya nih tahu tentang sebuah hal, tapi selalu ada di pikiran kita, mungkin saja orang lain tahu sesuatu hal yang kita tidak tahu. Jadi jangan merasa kita yang paling tahu segala macam. Kalau kita udah merasa paling tahu segala macam, merasa paling benar, pasti kita tidak akan menjadi orang yang kolaboratif. Gitu. Ya, jadi harus ada space di dalam mindset kita bahwa kita ini mungkin saja bukan orang yang mengetahui itu, atau yang paling gampang gini, mungkin aja orang lain baca buku yang beda dengan kita. Ya. Nah, ini saya kasih tahu, teman-teman kan sekarang SMA. Nanti kuliah mungkin, nanti bekerja, nanti berkeluarga. Ya. Suatu waktu kan akan berkeluarga. Ya enggak? Banyak masalah keluarga itu karena ini loh. Banyak orang, jadi bukan hanya di kantor, bukan hanya profesi, di dalam keluarga pun banyak masalah itu terjadi karena ini. Karena cara pandangnya beda. Nah, kalau kita nggak mencoba memahami cara pandang orang lain, yang akan terjadi konflik. Kalau kekeh dengan cara pandangnya, konfliknya nggak akan berakhir. Terus terjadi konflik, akhirnya masalahnya semakin besar. Dan kadang-kadang cara pandang yang berbeda cuman karena masalah prioritas. Bagi saya mengerjakan yang ini dulu itu lebih penting daripada yang ini. Tapi bagi orang lain lebih penting mengerjakan yang ini daripada yang itu. Kadang-kadang karena masalah prioritas saja, remeh gitu. Ya. Nah, kemudian yang juga harus disadari adalah setiap orang punya keunggulan yang berbeda-beda. Saya mungkin unggul di bidang A, tapi mungkin orang lain unggul di bidang B. Tidak ada orang yang unggul di semua bidang. Nah, kolaborasi harus memiliki sifat-sifat ini. Next. Nah, ini kalau teman-teman menjadi leaders dalam kolaborasi, ya. Kayaknya ini nggak perlu kita bahas, nanti bisa dibaca. Dan rasanya ini adalah yang terakhir. Dari panitia mungkin ada yang mau disampaikan atau ada tanya jawab. Silakan tanya jawab sambil kita menunggu rasanya ada video yang akan ditampilkan oleh ibu guru. Atau kita tanya jawab atau ini video dulu? Iya boleh, ada pertanyaan dulu mungkin dari. Ayo bertanya. Yang mana? Silakan bertanya. Cek. Belum ada. Ya. Gini, yang bertanya nanti dapat hadiah, tapi hadiahnya menyusul karena saya tidak menyiapkan. Ya, boleh satu pertanyaan dulu. Silakan. Oke, yang putih mana ya?
Bu Guru titip dicatat ya yang bertanya ya, biar nanti hadiahnya menyusul. Ayo silakan yang bertanya. Before the charter. Nggak jadi bajunya. Ditulis dulu, nggak apa-apa. Ayo silakan yang laki-laki atau anak-anak perempuan yang di belakang malu-malu. Ada. Yang laki-laki ada yang mau bertanya? Oh, situ. Boleh kenalkan kelas berapa? Ya, perkenalkan, nama saya Siti Khadijah dari kelas 11. Saya izin bertanya, kalau menurut Bapak itu selain apa cara memecahkan konflik itu dengan cara memahami sudut pandang, apakah ada cara lain gitu yang sebenarnya efektif buat memecahkan konflik atau masalah? Ya, makasih. Saya panggilnya apa? Kodria? Siti aja. Siti. Betul. Jadi Siti, jadi begini. Yang pertama kali ketika kita problem solving adalah kita menemukanali masalah. Kita menemukanali masalah. Jadi kalau tadi saya bilang solution, problem solving itu tahapan untuk menuju sana, kita menemukanali masalah. Nah, ketika konflik itu juga yang pertama kali kita lakukan adalah menemukanali masalah. Kenapa ya kok ada masalah ini terjadi? Nah, satu hal yang perlu dilakukan adalah memahami sudut pandang. Kita menduga-duga nih, oh mungkin ini terjadi karena dia begini nih, dia tersinggung karena ini. Kita menduga-duga, nggak apa-apa, duga-duga aja. Oh mungkin dia karena konflik ini terjadi karena hipotesis kita, dugaan kita karena A, B, C, D. Lakukan aja. Tahapan kedua yang dilakukan adalah mencari data. Bener nggak hipotesis kita itu? Bener nggak hipotesis kita bahwa masalah itu muncul karena tadi A, B, C? Gimana caranya? Tanya orang tersebut. Kalau ini konflik antar pribadi. Kamu ini karena ini ya? Kamu tersinggung karena ini ya? Dikonfirmasi itu semua tuh. Setelah dikonfirmasi baru jelas. Karena banyak sekali kita berkonflik itu karena tidak benar-benar tahu apa yang kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh orang lain, dan orang lain juga tidak tahu apa yang kita inginkan, tidak terkomunikasikan. Nah, karena itu mengkonfirmasi, mengkomunikasikan itu adalah cara untuk menyelesaikan konflik itu selain memahami sudut pandang. Gitu. Tapi pertanyaan Siti ini penting banget, teman-teman. Penting banget. Jadi gini, kecenderungan orang memang ingin dipahami, tidak mau memahami. Iya kan? Betul nggak? Ingat lagu Ada Band? Iya. Nggak zamannya ya. Karena wanita ingin dipahami gitu kan? Iya, tapi ini bukan wanita saja. Semua manusia pada dasarnya menuntut dipahami. Tapi sedikit yang mau memahami. Nah, itu buat kita yang belajar yang harus direvisi. Apa yang direvisinya? Kita sedikitkan menuntut memahami dan mengedepankan untuk belajar memahami. Gitu. Karena memang itu yang disebut sebagai empati, Siti. Jadi dalam emotional quotient, emotional intelligence, empati itu adalah hal pertama yang harus dibangun untuk memahami orang lain. Nah, tetapi tadi memahami orang lain itu kan sesuatu hal yang beda ya. Setiap orang ini memiliki karakteristik yang beda-beda satu sama lain. Kita susun saja perkiraan kita apa, lalu kita konfirmasi. Setelah kita konfirmasi, baru kita cari solusinya. Jadi jangan hanya menduga-duga tanpa dikonfirmasi. Yang banyak kan orang menduga-duga tidak dikonfirmasi. Itu tambah runyam nanti konfliknya.
konfirmasi dulu, bener nggak karena ini, bener nggak karena ini, bener nggak karena ini. Setelah kita tahu, oh ternyata sebab musababnya karena ini. Saya minta maaf ya, saya nggak akan mengulangi lagi. Tapi saya juga berharap kamu begini, gitu. Saya berharap kamu begini. Jadi ketika kita bicara tentang apa ekspektasi kita dan apa ekspektasinya, nanti akan ketemu tuh di dalam sesuatu hal yang yang pada titik equilibrium, pada titik kesetimbangan gitu. Gitu ya. Kurang jelas? Sudah jelas, terima kasih. Makasih Siti. Tolong dicatat ya Siti. Next, boleh pertanyaan? Iya, Ya. Boleh nanti kedua, yang pertama, yang ketiga, ini kedua. Perkenalkan, nama saya Afifah dari kelas 12. Afifah, kelas 12, ya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana cara menghadapi orang yang punya egonya itu tinggi dan komunikasinya itu tidak efektif? Ya. Ya, bagaimana cara menghadapi orang yang egonya tinggi dan komunikasinya nggak efektif? Makasih Afifah. Jadi yang pertama begini, kita melihat dua sudut pandang ya. Segala sesuatu teman-teman harus belajar melihat dalam dua sudut pandang. Saya berdiri di sini, saya selalu melihat dari tempat saya berdiri. Nah, supaya saya memahami orang lain, pikiran kita, perasaan kita, coba diproyeksikan kalau saya berada pada posisi duduk di situ. Kita akan mencoba memahami itu. Nah, ego itu dimiliki oleh setiap orang, pasti itu. Beda-beda aja kadarnya. Nah, bagaimana kalau kita berhadapan dengan orang yang egonya tinggi? Yang pertama kali yang harus dipahami oleh kita, kalau kita sebagai orang yang berinteraksi dan terpaksa harus berinteraksi dengannya, yang harus kita pahami adalah dia itu tersentuh egonya itu di aspek-aspek yang mana. Orang tuh beda-beda. Ada orang yang egois, tapi kalau disentuh aspek-aspek terkait dengan persoalan A, kalau persoalan B dia enggak masalah, gitu ya. Nah, kita harus mengenali dulu nih, Afifah, itu yang tadi saya sampaikan terkait dengan Siti, memahami cara pandang orang lain. Kita harus pahami dalam kolaborasi itu tidak terhindarkan seperti itu. Kita harus memahami, oh yang dia harapkan begini, yang dia ekspektasi seperti ini, yang dia pikirkan metodenya seperti ini, itu kita harus pahami itu. Nah, lalu kita mencoba untuk masuk. Jadi posisinya malah kalau di dalam proses kolaborasi itu bukan berarti harus mengalah. Bukan berarti kita ada orang ego kita ngalah, bukan begitu. Tapi bagaimana kita bisa masuk dalam situasi itu tanpa perlu kita dalam posisi yang inferior. Inferior itu artinya terintimidasi, selalu dikalahkan, bukan itu. Nah, itu seringkali caranya adalah dengan komunikasi. Jadi komunikasi itu in everywhere, dalam setiap keadaan. Nah, banyak cara, nanti ketika Afifah semakin berinteraksi banyak dengan orang, akan memahami bagaimana cara berkomunikasi untuk mengalahkan ego itu. Prinsipnya gini, temu kenali ego yang dia itu, bahasa gampangnya gini, dia itu akan meledak egonya kalau yang disentuh persoalan apa itu harus kita kenali. Gitu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi hati-hati ketika kita sudah tahu, oh dia tuh dia akan muncul egonya kalau merasa direndahkan, kalau merasa tidak dihargai gitu ya. Nah, harus tahu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita sudah tahu, maka bagaimana menghadapi itu? Jadi misalnya dengan menyampaikan, oh dia nggak seneng nih kalau ini disampaikan di depan umum. Jangan di depan umum. Berdua. Kadang-kadang kita akan luruh egonya kalau kita memahami bahwa apa yang kita sampaikan, yang saya sampaikan buat Afifah gitu ya, Afifah merasa yang saya sampaikan itu berguna untuk Afifah, akan diterima. Orang
egonya segede apapun, kalau dia sadar itu ada manfaatnya buat dia, dia akan terima. Itu yang penting. Nah, kalau dia merasa diserang, nggak ada manfaatnya, dia nggak akan terima. Jadi kita harus cari cara menyampaikan bahwa ini untuk kamu loh, gitu. Misalnya dimulai dengan kata-kata gini, kadang-kadang orang membutuhkan dimulai dengan kata-kata yang membuat dia merasa dihargai. Misalnya contoh, katakan saja saya bekerja sama dengan Afifa, gitu sudah lama. Dan saya melihat bahwa Afifa ada perilaku-perilaku yang nggak bagus dalam kolaborasi, misalnya begitu. Nah, yang pertama kali yang saya sampaikan, jangan langsung masuk ke yang nggak bagusnya itu, dia akan merasa diserang tuh. Tapi sampaikan hal yang bagus-bagusnya tentang dia dulu, yang positif. Dengan cara itu dia merasa dihargai, dengan cara itu dia merasa dipercaya. Jadi misalnya, tapi juga jangan bohong, lakukan hal yang real. Misalnya dia kalau bekerja itu selalu tepat waktu. Itu disampaikan dulu sama Afifah, seneng deh saya kerja sama kamu selalu tepat waktu, terhibur dia. Tapi ada loh hal yang saya kira akan bagus kalau kamu perbaiki, mau nggak kamu dengar? Kalau dia nggak mau dengar, nggak usah dipaksa, nanti dia akan merasa diserang. Tapi kalau boleh Afifah, apa itu? Gini, kamu tuh kadang-kadang merasa suka benar sendiri, kenapa sih? Gitu. Jadi orang akan menerima pendapat kalau dia merasa pendapat itu atau kritik itu bermanfaat untuk dia. Kalau dia merasa diserang, nggak akan diterima. Ya. Jadi cari cara untuk membuat orang yang kita beri masukan, dia merasa masukan kita bukan untuk menyerang dia. Yang kita beri masukan bukan untuk menjelek-jelekan dia, tetapi untuk membangun dia. Insya Allah itu akan lebih mudah diterima. Ya, Afifah ya. Siti, Afifah, next. Siapa namanya yang di pojok kiri? Naufal. Tadi Naufal sudah tunjuk tangan, silakan Naufal. Bu Guru, sampai kapan waktunya? Oh, mungkin terakhir ya Pak. Terakhir ya, iya. Mungkin tadi udah lumayan ada yang terjawab, cuman ada beberapa mungkin yang belum terjawab. Boleh, gimana Noval? Jadi kan di antara sifat kolaborasi itu salah satunya itu jangan mencari kesalahan. Nah, mengapa jangan mencari kesalahan itu tidak boleh? Kan kalau misalnya jangka pendek itu mungkin bakal mengurangi waktu, efisiensi waktunya ya. Cuman kalau misalnya jangka panjang itu mungkin bakal mengganggu proses kolaborasi atau kerjasamanya gitu. Udah. Ya, betul. Jadi gini, jangan mencari kesalahan ini, definisinya yang sifatnya individual, menyangkut nama orang. Tapi kalau kepada substansinya boleh. Contohnya gini, kita melakukan sesuatu hal gagal. Jangan mencari, wah ini salahnya Hikmat, ini salahnya Noval, karena jangan ke individunya gitu ya. Tetapi yang kita lihat adalah kemarin kita kurang berkoordinasi nih. Kita lemah dalam koordinasi, kita nggak berkomunikasi, kita tidak melakukan briefing awal gitu. Nah, mengidentifikasi kesalahan yang membuat kita gagal itu boleh, tapi untuk mencari solusi. Bukan sekedar, ini siapa yang salah, ini siapa yang salah, oh si dia, bukan itu. Ya. Nah, memahami sumber-sumber kesalahan atau faktor-faktor yang membuat salah itu penting untuk basis evaluasi, tetapi bukan ke individunya. Nah, kalau individunya itu tanggung jawab dari leadernya. Jadi salah satu peran seorang leader, kan teman-teman sangat mungkin nanti suatu waktu menjadi leader, itu adalah memberitahu faktor kesalahan dari timnya, dari aktivitas kolaborasi yang terjadi.
Itu ada tuh nanti di situ. Itu tanggung jawab seorang leader. Tetapi seorang leader juga harus tahu tempat, tahu cara, gimana cara memberikan feedback agar kesalahan itu tidak terjadi. Yang paling umum biasanya orang tidak suka feedback itu dilakukan di depan umum karena dia merasa diserang. Kalau itu terjadi, yang akan terjadi nanti merasa disalahkan secara individu, ya. Tapi mungkin kita ajak ngobrol, Val, ngobrol yuk sebentar, gitu. Dan lagi-lagi mulailah dari hal-hal yang dapat diapresiasi. Ya, kalau orang itu melakukan kesalahan 10, keburukan 10, mungkin saja ada kebaikan 2. Mungkin aja ada kebagusan 2. Mulailah dengan kebagusan yang 2 itu. Saya senang, saya mengapresiasi kamu melakukan ini. Tapi nampaknya ada hal yang harus kamu perbaiki. Apa saja yang harus diperbaiki? 10 gitu. Misalnya begitu. Nah, itu harus dilakukan oleh leaders. Hanya seorang leaders itu harus menyampaikan itu dalam dimensi ingin mengembangkan timnya, anggotanya. Saya menyampaikan ini agar kamu berkembang, agar kamu nanti berhasil. Saya melakukan ini bukan karena saya benci sama kamu, gitu. Nah, orang Indonesia itu paling susah mengungkapkan perasaannya melalui kata-kata, ya enggak? Ada enggak teman-teman, sahabat-sahabat yang merasa sejak kecil sampai besar enggak pernah dipuji sama orang tuanya? Ada enggak? Teman-teman enggak boleh melakukan itu lagi. Nanti kalau sudah jadi orang tua enggak boleh melakukan seperti yang dilakukan orang tuanya, ya. Memuji itu adalah bagian dari cara kita menumbuhkan tadi sifat-sifat soft skill yang harus tumbuh di anak-anak gitu. Masalahnya bukan orang tua nggak mau memuji kadang-kadang, tapi masalahnya karena kemampuan komunikasi kita tidak terbiasa dalam komunikasi kita untuk memuji, memberikan apresiasi, gitu ya. Nah itu harus mulai kita belajar. Begitu Bu Guru? Ya, baik. Ya, makasih. Aplaus dulu untuk Pak Imam. Terima kasih. Banyak. Mungkin Pak Imam ada closing statement? Kenapa? Ada closing statement untuk menutup sesi ini? Ya. Silakan Pak. Teman-teman, jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa tujuan teman-teman semua punya cita-cita, entah itu profesinya apapun. Untuk bisa menjalankan cita-cita itu teman-teman harus punya keahlian yang tadi disebut sebagai hard skill. Tetapi di luar itu teman-teman juga harus memiliki kemampuan soft skill yang harus dikembangkan, yang nggak kelihatan gitu dan seringkali nggak menjadi fokus. Nah, teman-teman harus berusaha mencari tahu soft skill apa yang kurang dari dirinya dan harus dikembangkan. Ketika nanti teman-teman bekerja, ya, ketika bekerja tidak bisa dihindari teman-teman harus berkolaborasi. Profesi apapun, antar profesi apapun pasti harus berkolaborasi. Nah, untuk berkolaborasi teman-teman harus memiliki soft skill yang baik, yang mencukupi. Ada top 10 soft skill yang harus dimiliki secara individu, ada sifat-sifat kolaborasi yang harus dimiliki supaya kita bisa menjadi bagian dari kolaborasi yang efektif gitu. Itu harus juga dikembangkan oleh kita semua. Profesi apapun, nanti berkolaborasi dengan profesi apapun itu dibutuhkan. Jadi mulai untuk mencari tahu keterampilan soft skill yang harus dikembangkan dan itu harus dari diri teman-teman. Mungkin akan bagus ya kalau ada proses refleksi sehingga masing-masing diri tahu apa yang kurang dari perspektif pandang orang lain dan apa yang kemudian harus dikembangkan. Itu Bu Guru, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Imam. Sama-sama, masih. Pemaparan materinya, boleh aplaus sekali lagi adik-adik teman-teman. Terima kasih banyak Pak Imam. Ya. Alhamdulillah sudah waktunya kalian istirahat, jadi kan kalian akan istirahat kudapan ya selama kurang lebih 15 menit.
Saya persilakan anak-anak boleh meninggalkan tempat untuk ke depan. Ya, kepada Bu Ayu akan ada sesi penyerahan, Bu, penyerahan plakat. Ya Bu Ayu, makasih. Ya, terima kasih. Ini dari kita mungil, tapi Ya. semoga ini ya bisa dipajang. Mungil banget. Makasih. Ya. Awas Bu Via, yang itu yang cakep dong kameranya. Terima kasih Bu Oke, Ayu. kasih banyak Bang. Ya, dari kita. Ya, makasih. Banyak. Makasih. Kalau diundang lagi bisa nggak? Nanti sesuai dengan waktunya ya. Kalau sekarang buat guru. Hah? Buat guru. Oh, buat guru. Iya Bu. Buat guru. Ya baik. Nanti kita janjian lagi.